kali nih jadi speaker nih di berapa kampus ini ya totalnya ya, ada SB8, ada SB9, terus ada SP2 ya, JE3, KX2 sama SR4 ya. Ya, betul. Luar biasa. Terima kasih buat undangannya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Michael Alvin, Pak David Hendrawan, sama partner-partnernya Pak Budi Karyo, Jonathan Suryadi, sama Bu Lili Melinda yang udah kasih kesempatan Adi untuk hadir menjadi pembicara di ATM ya. Kalau kalian bilangnya ATM ya, kalau di kita M2. Nah. Oke, gimana nih? Masih semangat semua nggak ini semua? Nah, ini salam kenal juga Pak Budi Karyo. Oke, mungkin di sini dari semua peserta yang hadir itu saya ada kenal dua orang itu. Ada Lien sama Yohanes itu dari SB9. Tuh, partner gym saya itu. Halo. Oke, mungkin aku juga mau ucapin thank you juga buat Ko Agus, yang sudah mengundang saya, dan last minute banget ya kok aku kirimin sandepan, sorry banget. Tapi thank you ya buat undangannya. Thank you bro. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kenal maka tak sayang ya. Tadi sudah lihat sandepan saya. Jadi saya mau cerita sedikit background tentang saya ya. Jadi saya ini dari kecil, saya dari SD itu sudah hidup di luar. Kemudian kuliah S1 tahun 2008 saya pergi hijrah ke Sydney, ke Australia kuliah karena saya merasa saya suka ngobrol sama orang, suka ketemu orang. Akhirnya saya ikuti passion saya ngambil kuliah jurusan Hospitality Management. Nah, sepanjang saya kuliah itu dari 2009 itu saya sudah mulai bekerja di hotel sesuai dengan bidang saya. Saya mulai bekerja di hotel, berawal dari waiter dulu nih, dari waiter, kemudian progres jadi team leader di restoran, dan terakhir pindah ke resepsionis, jadi lebih ke front office. Kemudian di tahun 2012 papa saya meninggal. Kemudian tapi saya tetap harus balik lagi ke Australia untuk melanjutkan studi dan lulus di 2013. Kemudian saya 2014 saya pulang lagi ke Indo. Saya dapat pekerjaan di Bali. Saya kerja di salah satu, bisa dikatakan one of the best hotel di Bali. Saya kerja di St. Regis Bali Resort dan saya bekerja sebagai lobby manager pada saat itu. Kemudian di tahun 2016 pas saya lagi di Indonesia, tiba-tiba saya dikontak lagi sama kampus saya yang waktu ketika saya S1 di Sydney, kontak bahwa saya ditawari untuk menjadi area manager, student representative untuk cover wilayah Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dari sana itu kerjaannya adalah saya harus keliling ke high school di seluruh Indonesia. Mungkin ada beberapa generasi muda yang sekarang tahu kalau ada edufair zaman di SMA itu kan ada untuk sebelum berangkat ke luar negeri, ada beberapa perwakilan sekolah di luar negeri datang, konsultasi seperti. Nah, saya dulu bekerja di situ mewakili sekolah saya di Sydney. Jadi kerjaan saya back and forward Sydney Surabaya. Terus tahun 2000 karena alasan mereka tidak bisa memberikan residensi ke saya tahun 2017, akhirnya saya memutuskan untuk hijrah pergi ke New Zealand. Ke New Zealand, saya di sana saya kerja sebagai general manager di salah satu fine dining restoran, dan juga saya juga melakukan part-time job juga di sebagai group fitness instructor. Jadi saya mungkin ada yang tahu, saya sempat jadi instruktur body pump, body combat, kayak RPM gitu di Les Mills di New Zealand. Nah, kemudian di tahun 2020 ketika pandemik itu, saya baliklah ke Indonesia. Dan setelah itu, ketika pulang itu, seperti yang saya tadi cerita, keluarga bilang, udah deh,
kamu lanjutin aja kerja, ngelanjutin bisnis keluarga. Kebetulan keluarga saya ada usaha di bidang pabrik rokok dan pabrik karung plastik. Jadi saya untuk sementara waktu memutuskan untuk membantu pekerjaan keluarga. Tapi ya begitu, dasar orang sanguin ya, ekstrovert, kebiasaan kerja ketemu orang, hahaha, tiba-tiba disuruh bekerja di pabrik di balik layar, duduk di depan komputer seharian. Wih, itu luar biasa, stres berat. Stres berat, setiap jam itu ngelihat jam. Jam berapa ya ini ya? Kapan ya ini waktu pulang ya? Kok nggak pulang-pulang, nggak selesai-selesai. Akhirnya melakukan kerjaan itu bukan lagi yang tadi berdasarkan passion, tapi sedikit under pressure karena harus dituntut, ada target, harus, kan namanya juga usaha sendiri, perusahaan sendiri, mau nggak mau kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dikatakan cuan gitu kan, jadi pusing. Nah kemudian suatu hari nih iseng banget nih, lagi salah satu teman saya SMA itu yang kebetulan sekarang adalah leader saya, Binga, itu tiba-tiba ngajak saya jogging pagi di area perumahan saya. Ngobrol. Nah, kebetulan kantor U Agency, kantor kita ini baru buka nih kebetulan. Terus kemudian saya kepo-kepo Instagram, saya nggak tahu kerjaan Binga ini, leader saya sebenarnya apa, saya nggak tahu pada awalnya. Kemudian kita jogging, ngobrol-ngobrol santai, tidak membahas masalah pekerjaan sendiri. Kemudian saya kepo Instagramnya, saya tanya, loh, kamu kerja apa? Kantormu kok bagus banget, gitu. Terus kemudian teman saya bilang, loh, saya di Prudential, Binga bilang gitu. Nah, Binga bilang saya Prudential, terus oh, aku langsung cerita, aku juga nasabah Prudential kok, aku bilang gitu. Oh, oke. Tapi nggak ada pembahasan rekrutmen, tidak ada pembahasan masalah prospek jualan ke saya, sama sekali nggak ada dari leader saya. Terus suatu hari saya diajak sama si leader saya ini untuk, kebetulan kan kantor saya ini di TP ya, di TP. Jadi kebetulan waktu jalan-jalan ke TP bareng sama dia, saya diajak mampir ke kantor. Nah, pas di kantor itu saya merasakan, wah, ini kok orang-orang yang kerja di sini keren-keren semua ini ya. Asik-asik semua, ramah-ramah gitu. Kayak aku bilang kerjanya nggak kelihatan tanpa ada beban. Maksudnya masih bisa hahihi. Kemudian mulailah leader saya ditanya, mau nggak join aku di Prudential, sama aku di Prudential. Nah, singkat cerita, aku ceritalah sama dia bahwa dulu di tahun 2016 ke 17 sebelum saya memutuskan untuk berangkat ke New Zealand, saya itu pernah direkrut sama agent keluarga saya. Kan tadi saya sudah bilang bahwa keluarga saya memang sudah insurance oriented dari dulunya. Jadi saya sebenarnya bukan tipikal orang yang anti terhadap asuransi. Jadi saya dulu sempat direkrut sama agent keluarga saya, tapi saya melakukan penolakan karena saya merasa ngapain ngerjain asuransi, kerjanya kayak, sorry ya, dengan dulu itu sempat berpikir kerjaannya kayak AI nawari asuransi, telepon orang gini gitu, nanti maksa orang belum tentu nanti diterima, pasti ditolak. Nah, menerima asuransinya tapi tidak mau menjadi agentnya karena dulu konsepnya adalah sebagai sales insurance, akhirnya menolak. Padahal saya sudah AAJI waktu itu. Saya sudah AAJI. Nah, kemudian waktu itu dilihat di prosesnya, si leader saya bilang bahwa kamu harus minta surat terminasi dulu dari kantor yang dulu pernah merekrut kamu. Dan aku bilang, aku nggak pernah jualan, nggak pernah aktif kok. Gitu. Ternyata tetap ada dan aku harus terminasi. Setelah itu barulah saya diurus semuanya, AAJI ulang, dan saya bisa bergabung di U Agency, di SB33 ini. Nah, seperti yang saya tadi bilang, kenapa sih saya bukan tipikal orang, saya bilang bahwa saya bukan tipikal orang yang menolak asuransi, karena keluarga saya pada dasarnya memang sudah peduli asuransi sejak saya kecil. Nah, ini sedikit curhat juga. Dari kecil, puji Tuhan, papa mama saya sudah ngikutin saya untuk ngikutin saya program pendidikan, kayak sekarang dibilang Kru Cerah, tapi diikutin di
company lain ya, loh bukan di Prudential. Nah, jadi ketika saya kuliah bisa dikatakan semua itu adalah hasil dari asuransi kayak bayar preminya itulah itu cair untuk biaya kuliah. Nah, kemudian kedua yang tadi saya seperti di Sandepan saya bilang 2012 papa saya meninggal karena kanker pankreas. Ketika tahun 2012 itu benar-benar habis banyak selama pengobatan 1,5 tahun di Singapura, total pengobatan saja itu 8,5 M. Nah, jadi 8,5 M. Pada dulu papa saya merasa sehat, jadi punya asuransi kesehatan tapi plafonnya yang kecil. Gitu. Jadi dari 8,5 M itu kan dulu bisa double claim ya, maksudnya double claim bisa pakai Pru, bisa pakai merek lain juga, itu di cover lumayan sih, kayak 3 M-an itu di cover. Tuh. Jadi saya bukan dari keluarga yang anti asuransi. Gitu. Kemudian yang membuat saya kenapa akhirnya Adi mau join di Prudential. Nah, itu sebenarnya agak sedikit lucu ceritanya. Yang buat lucu adalah dari yang nggak mau penolakan menjadi seorang insurance, karena dulu jujur nggak di BOP sama yang merekrut saya, jadi saya juga nggak tahu apa sih yang dikerjakan, apa sih bisnisnya itu saya nggak tahu. Jadi ketika saya bertemu dengan leader saya di BOP, dikasih tahu dengan bisnisnya di Prudential bagaimana, jenjang karirnya di Prudential gimana, tentang apa pendapatannya bagaimana, saya merasa oh wow juga ya gitu. Selain itu saya juga berpikir dulu pertama kali waktu kerja di pabrik itu setelah balik ke Indonesia, saya tetap masih kekeh bahwa aku mau balik lagi ke hotel. Aku tetap mau balik ke hotel karena saya merasa passion aku tuh ada di hotel. Aku senang ketemu orang, suka ramah ngobrol sama orang. Pokoknya mau nggak mau mati-matian aku harus balik ke hotel. Sampai saya berusaha nelpon teman-teman saya yang ada di Bali, nanya apakah ada referensi, apakah ada lowongan dan sebagainya. Pokoknya saya ingin balik ke hotel. Tapi kan di satu sisi pada saat itu pandemi di Bali, pariwisata benar-benar hancur, hotel tidak menerima lowongan dan sebagainya. Dan di Surabaya pun itu pun saya ditolak 3 hotel di Surabaya karena mereka merasa saya overqualified dan mereka tidak sanggup membayar saya. Dalam arti ketika interview mereka nanya ekspektasi salarymu bagaimana. Nah, sedangkan saya dulu pengalaman kerja saya kan selama ini ada di luar negeri semua. Ya, memang saya tidak menaruh standar sama dengan mereka, tapi setidaknya kalau kita level manager di hotel, at least kan 2 digit lah, maksudnya 2 digit. Ternyata di Surabaya 3 hotel ini international chain juga, mereka hanya bisa afford kasih saya 1 bulan itu hanya 8 juta sampai 10 juta saja. 8 sampai 10 juta saja. Nah, kemudian saya berpikir, waduh, 8 sampai 10 juta. Itu pun kalau di hotel itu kan biasanya ada service charge ya. Nah, karena pandemi itu sudah udah nggak ada service charge lagi, jadi benar-benar take home pay ya cuma 8 juta itu aja atau sampai 10 juta itu. Nah, kemudian saya merasa, waduh, ya kan nggak apa ya, nggak munafik ya, kita kerja juga pasti akan yang kita lihat adalah duit di sini. Kemudian setelah di BOP, nah balik lagi ketika saya di BOP di Prudential, saya pikir-pikir lagi, saya akhirnya mau mengambil menjadi agent di Prudential. Alasannya adalah saya melihat bahwa di Prudential kita saya bukan hanya menemukan kerja yang juga passion karena juga ketemu orang, komunikasi dengan orang dan sebagainya. Tapi di sini saya menemukan adanya peluang di Prudential itu. Kenapa? Makanya saya bisa mau menjalankan bisnis ini. Karena saya merasa peluang ke depannya, kalau kita mengembangkan bisnis ini dengan baik, peluangnya memang amazing dan luar biasa sih teman-teman. Jadi makanya itulah alasan utama yang sangat mendukung saya untuk mau menjalani bisnis ini. Dan setelah saya menjalani bisnis ini, puji Tuhan banget, saya juga mendapatkan apa yang secara finansial ya jauh lebih meningkat ya dibanding dengan pekerjaan. Kalau misal saya ambil kerjaan hotel di Surabaya ya pasti jauh berbeda, berlipat-lipat kali.
Kemudian kedua, saya bersyukur, saya merasa bahwa di sini saya dipertemukan dengan baik baik rekan bisnis yang satu kantor maupun dengan nasabah-nasabah saya itu saya menemukan begitu luasnya koneksi. Jadi di sini tidak hanya between seorang agent to agent or agent to nasabah, tapi kita ditemukan beberapa dengan begitu luasnya koneksi. Itu yang luar biasa sih teman-teman di Prudential, dan peluang bisnis yang luar biasa itu kita lihat dari bisnisnya lah. Kalau misal kita mengembangkan tim kita dengan baik dan benar, ke depannya peluangnya memang luar biasa banget. Nah, ketika join di Prudential, apakah ada struggle ketika awal kerja di Prudential? Pasti ada. Adanya apa? Moral, beban moral sih, dan mental itu pasti ada. Ketika saya awal memutuskan untuk join di Prudential, untuk branding diri saya sendiri, saya memberanikan diri untuk memposting, memperkenalkan diri, introduce myself di sosial media bahwa Adi sekarang ada di Prudential. Nah, ketika saya melakukan branding itu melalui status WhatsApp, baik itu dari Instastory ataupun Facebook, feedback bisa dikatakan 70% feedback yang saya terima itu adalah negatif. Lebih banyak cacian dan hinaan. Cacian dan hinaan dalam arti gini, banyak yang di Instagram yang kirim DM ke saya, gila lu, ngapain lu sekarang jadi agent insurance? Udah enak-enak pegang pabrik, udah punya usaha sendiri, ngapain lu kerjain Prudential? Tuh, satu. Kedua, lu ngapain ngerjain jadi kerjaan yang nggak ada kedepannya, kerjanya tipu-tipu orang gitu. Maksudnya zaman sekarang itu hancur-hancurnya asuransi. Ngapain lu kerja begitu? Pokoknya banyak sekali negatif feedback yang datang daripada positif feedbacknya. Mungkin yang positif feedbacknya orang-orang bilang, oh bagus lah, congrats lu masuk insurance business. Itu kerjaan yang cocok sama kamu karena lu sanguin, extrovert, lu bisa ngomong sama orang, lu pasti sukses di sana. Ya, seperti itulah, itu yang positifnya. Tapi lebih banyak yang negatifnya. Nah, dari net comment justru, tapi saya untungnya nggak berkecil hati ya. Saya pikir ya udahlah, meskipun dijelek-jelekin, coba aja. Maju terus, namanya juga orang pertama kali nyoba ya, dan di dalam kondisi pandemi seperti ini mau kerja apa lagi? Udahlah, pokoknya coba aja. Kemudian suatu hari saya mendapatkan DM Instagram dari salah satu teman kuliah koko saya. DM-nya begini, lu ngapain ngerjain asuransi? Udah punya usaha ya, sama tadi, udah punya usaha, enak-enak hidup begitu, ngapain? Terus dia bilang, ayo, kapan ketemu? Dia bilang gitu. Ketemu, aku mau nawari bisnis ke kamu. Nah, dia waktu itu approach saya untuk net 89. Dia ngerjain net 89. Saya bilang, oh ya, nggak apa-apa, ayo, saya bikin janji temu. Saya bikin janji temu, tapi dalam hati saya bilang gini, saya lu nggak tertarik dengan kayak begitu. Lu mau nawarin aku net 89, ya aku balik, aku nanti prospek kamu tentang insurance. Dan yang perlu kalian tahu, pada saat itu saya memberanikan untuk melakukan janji temu itu, saya masih belum lulus AAJI saya yang kedua. Jadi saya masih belum ambil tes AAJI. Tapi saya sudah berani prospek ketemu orang, janji temu. Tanpa saya mengajak leader saya ya teman-teman ya. Itu nekat sih. Kalian jangan ditiru sih, itu nekat. Kemudian akhirnya ketemu sama dia, makan. Dia nawar-nawarin tentang net 89, gini. Saya iyain aja, saya dengerin aja teman-teman. Setelah dia selesai, saya bilang, nah sekarang gantian saya ngomong. Saya di Prudential punya produk bagus nih buat kamu. Saya jelasin lah tentang PCB 88 sama perwarisan. Pada saat itu, pertama awal saya join, saya waktu itu ada program bundling teman-teman. Nah, ingat kan bundling tahun lalu? Itu kan benar-benar yang, wah, promo besar-besaran dari Prudential yang luar biasa itu. Nah, kemudian dia tertarik nih teman-teman. Dia tertarik, malah dia bilang gini, saya yang ditawarin net 89, saya nggak pernah nanya, coba hitungin gitu. Enggak, saya diem aja. Malah saya prospek tentang bundling, dia bilang,
lumayan tuh produk, coba sih hitungin. Jadi dikasih data-data saya dan saya dihitungin, saya jadi temu lagi kedua, saya jelasin dengan kamu dapat apa cashback sekian 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 sekian, nanti kalau kamu terjadi apa OP-nya yang cair sekian 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 sekian. Dia bilang, wah bagus juga nih. Dihitung-hitung akhirnya ini saya garis bawahi lagi ya, saya masih belum lulus AJI. Kemudian dia deal nih, setuju nih mau ambil bundling. Terus malah dia nanya begini, kapan ini aku boleh tanda tangan nih closingan? Waduh, saya yang kepala saya pusing, belum lulus AJI, udah punya nasabah yang mau ambil polis aja, pusing kan. Habis gitu udah akhirnya AJI, akhirnya itu AJI hari ini, besoknya ajak dia ketemu langsung closing. Bayangin teman-teman, dari yang dia menghina saya, maksudnya kayak yang bilang ngapain lu ngerjain prudensial, dia nawarin saya net 89, akhirnya saya yang dapat closingan. Dia closing di saya KPI 163 juta. 163 juta itu nasabah saya yang pertama. Jadi ya bagi teman-teman mungkin di sini yang agent baru ya, jangan berkecil hati teman-teman. Kadang itu ya, yang namanya ejekan itu bisa menjadi hoki buat kalian. Kalian bisa, itu mungkin bisa orang yang menghina kamu itu bisa menjadi nasabah besarmu. Nah, kemudian nggak lama, nasabah yang tadi closing 163 juta, beli lagi PCB, ngambil lagi nambah PCB. Terus akhirnya habis ngambil PCB, kesehatan yang lama ditutup, pindah ke prudensial, akhirnya saya rekrut jadi agent saya. Jadi yang menghina saya itu menyumbang saya banyak API, kedua sekarang jadi agent saya. Jadi makanya jangan berkecil hati teman-teman yang baru di sini. Hinaan bisa jadi hobi kalian. Itu teman-teman. Kemudian struggle banyak kok teman-teman. Struggle ada beberapa struggle di awal itu banyak. Dari keluarga juga. Keluarga juga, ngapain kamu udah enak nggak melanjutin keluarga bisnis papamu, bantulah mamamu, masa mamamu sendiri. Ya, saya tetap bantu sampai detik ini pun saya masih pegang pabrik, meskipun saya full time di Prudent, tapi tetap saya di bagian tertentu di pabrik saya masih campur tangan. Cuman saya merasa bahwa it's not my passion, saya tidak menemukan diri saya yang sendiri melakukan kerjaan itu. Percaya nggak percaya teman-teman, setelah saya promosi AAD ya puji Tuhan, saudara saya yang dulu menghina tiba-tiba kontak saya sendiri dan dia belum punya asuransi, bahkan ada sebagian yang asuransinya masih produk lama, terus kemudian mereka minta bantuan, nggak pernah di follow up sama agentnya, saya yang bantu mereka untuk upgrade. Ada yang kapan hari sempat saudara sepupu saya yang kena COVID, udah punya PPH Plus, tapi agentnya menghilang, habis total 180 juta di National Hospital, dia tidak tahu bagaimana cara reimburse claim. Saya juga membantu. Saya dapat apa? Nggak dapat apa-apa, teman-teman. Cuman apa? Ya itulah branding. Maksudnya di sini kita bekerja bukan hanya sekedar apa ya? Duit, tapi kita juga di sini itu dia menyalurkan berkat lah, teman-teman. Itu jadi kayak kita juga membantu. Saya sih merasa begitu ya. Jadi kayak ada salah satu agent saya itu yang saya temukan lah, intinya saya temukan dia adalah seorang waiter di salah satu kafe di Surabaya, di mana tempat saya sering meeting dengan leader saya dan saya prospek. Kemudian tiba-tiba curhat-curhat sendiri, mendapatkan apa? Dia merasa kayak kerja di sini susah, udah shift-shiftan sampai capek, gajinya cuma segitu aja. Kemudian dia tanya-tanya, aku menjalani bisnis apa, terus aku BOP, dan dia tertarik join di Prudential, dan sekarang puji Tuhan dia jadi agent saya dan jalan juga, aktif juga. Jadi kayak nyalurin berkat juga kan dari orang yang istilahnya secara finansial hanya dapat sedikit, dengan sekarang dia aktif, perputaran income-nya juga berlipat-lipat ganda. Gitu teman-teman. Jadi ya, sebenarnya juga nggak nyangka juga sih, nggak menyangka juga saya bisa istilahnya join di Prudential. Saya join itu Mei sih teman-teman. Jadi saya ini masih belum genap 1 tahun di Prudential. Puji Tuhan banget, tapi saya sudah bisa promosi AAD tahun 2022 kemarin. Jadi buat teman-teman agent-agent yang baru, jangan patah semangat teman-teman, tetap semangat.
mujizat itu pasti ada, peluang itu pasti ada. Jadi kalian di bisnis Prudential ini, saya rasa bisnis yang luar biasa dan bisnis yang tepat sih untuk menjalani di Prudential. Jadi kalau mau sukses sih, just follow the leader and follow the system, itu yang paling penting sih. Itu aja sih, itu background dari saya. Kemudian saya juga tadi udah cerita tentang background, terus kemudian kenapa saya bisa join di Prudential, ya itu tadi saya udah cerita bahwa saya melihat di sini ada peluang bisnis yang luar biasa. Itu sih, itu mungkin ada pertanyaan, ada yang tanya jawabnya lebih enak deh kayaknya deh, daripada ngantuk semua ini. Ayo boleh nih tanya saya, boleh tanya-tanya sama saya di kolom chat juga boleh. Ini saya lihat ini Lian sudah say ke saya, hai Koko Bun. Jadi saya ini branding saya ini, saya di kantor ini dipanggil Koko Bun ya. Jadi makanya Lian sama Yohanes ini juga panggil saya Koko Bun juga ini. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa lewat chat ataupun langsung lewat ini ya, open mic ya. Saya Ada yang mau belum tanya? apa ya? Saya nggak bisa share banyak karena mungkin leader-leader atau yang sudah senior-senior di sini mungkin prestasinya jauh lebih melejit dan luar biasa dari saya ya. Saya masih pemula ini ceritanya. Oke, belum ada pertanyaan ya. Mungkin saya dulu deh yang mau tanya nih, Bro. Boleh, Boleh ya, Bro ya? boleh. Oke, kalau boleh tahu nih, apa yang membuat Bro Adi ini kan belum setahun ya. Terus Ya. apa sih yang membuat akhirnya mau memutuskan untuk ya udah jalanin Prudential, terus promosi ke AAD, terus sampai akhirnya sekarang berarti masih nggak, maksudnya jalanin Prudential sambil ini ya, sambil jalanin perusahaan juga ya berarti ya? Ya, tapi Oke, nah bisa gimana nih dikatakan strateginya? sekarang semua tuh manajemen waktu ya. Semua saya merasa pasti bisa. Cuman jujur saya 80% saya lebih di Prudential ya. Jadi usaha pabrik itu saya cuman setiap sore terima laporan, cuman saya ngecek-ngecek aja. Cuman mungkin kalau saya diperlukan kayak, karena saya kan dibilang pinter ngomong ya, jadi biasanya kayak ngelobi ke Bea Cukai, kemana itu saya dibutuhkan bahwa saya ke kantor Bea Cukai, kantor pajak, ya kayak gitu-gitulah, itu dibutuhkan saya. Tapi lebih fokus ke Prudential yang membuat saya apa ya, mau menjalankan kayak sampai saya harus mengejar HAD, apa itu sebenarnya pertama gini, awal closingan, 2 closingan, 3 closingan, saya kan ya kita ngelihat komisi ya. Dengan komisi saya merasa, wih gila ya. Ini luar biasa loh. Kalau kita benar-benar serius jalanin bisnis ini, dari komisi aja uang ini kan ya luar biasa ya teman-teman ya. Nah, yang membuat saya mau mengejar itu, nah kalau kita ngembangin tim, kemudian kita naik AAD, udah dapat komisi, dapat OR, jujur ya, kita jangan munafik, pasti ngelihat uang lah. Itu biasa banget. Percepatan income itu benar-benar luar biasa loh teman-teman di Prudential ini. Nggak main-main loh. Benar-benar banyak banget saudara-saudara saya, bahkan teman-teman saya itu yang selalu kepo dengan instastory saya itu nanya, terus kerjain apa sih? Tiap hari Kak aku lihat di kantor TikTokan. Tiap hari ngafe sini, ngafe sana, makan sini, makan sana, nggak keliatin kayak serius-seriusnya gitu loh. Ya, makanya aku bilang, di mana lagi lu bisa mendapatkan kerjaan? Ya memang lah, kita pasti ada masa-masa tertentu, terutama kayak final sprint ya teman-teman, pasti akan itu pusing luar biasa. Tapi di lain itu, di mana sih we can work everywhere? Itu yang aku paling seneng. Kayak nggak harus dituntut waktu. Lu mau bangun jam 10 pagi, jam 11 siang, terserah. Bener nggak sih teman-teman? Kita tuh bebas mau melakukan apa aja. Dan kerjaan saya, kita kan boleh bisa di mana aja. Mau ke kantor boleh, mau ngafe di sini boleh, di situ boleh. Ya itulah yang kenapa saya benar-benar serius dan mau menjalani bisnis itu sampai sekarang. Ya di situ saya menemukan passion saya. Ketemu orang, ngobrol-ngobrol dengan orang, dan hihinya, dan peluang akhirnya. Melihat peluangnya yang luar biasa itu loh. Jadi kerja itu sebenarnya jangan dilihat dari passion aja. Tapi kita sekarang, aku menyadari sih bahwa yang paling penting itu adalah lihat peluang di balik kerjaan itu apa. Itu sih.
Ini ada Oke. pertanyaan dari Iya, dari Ko Agus nih. Ceritain dong kenapa dari join group. Oh, yang mau kejar AAD. Apa yang menggugah kamu untuk kejar AAD? Ya tadi itu kok, ya aku jujur ya, dari segi finansial yang aku kejar itu, maksudnya dari duit ya pastilah gitu. Terus kedua, aku merasa kerjaan ini adiktif ya, adiktif dalam arti ketika kita melakukan closing, kemudian kita apa ya ngurus klaim dan klaim itu di approve, itu senang loh teman-teman. Kayak saya mendapatkan rasa kesenangan dan kebanggaan sendiri yang kepingin ku ulang lagi, kepingin ku ulang. Kadang jadi kayak bukannya aku jahat ya, sometimes kayak ada kayak 2-3 bulan nggak ada klaim gitu, kayak aku merasa kok nggak ada klaim ya gitu, ngerti nggak sih? Kok nggak ada klaim ya gitu ya, bukan mendoakan nasabah sakit ya teman-teman, tapi kayak seneng aja ngerjain itu gitu loh. Gitu. Oke, terjawab ya, kok Agus ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Keren banget sih bro, tapi kalau biasanya ya orang-orang kalau sudah misalnya sudah jalanin perusahaan gitu, mereka biasanya ya udah maunya fokus sama itu kan, sama bisnisnya gitu. Tapi dirimu lebih apa ya, maksudnya mungkin dia tadi ya bilang karena memang mungkin sanguin, lebih pengen ketemu orang gitu ya, bro ya. Ya memang sih benar. Benar. Oke, Ini ada ini pertanyaan. ada pertanyaan dari Shelly. Boleh share tentang money? Kalau bicara money bukankah nerusin pabrik juga money-nya besar? Nah, ini. Nah, benar. Nah, itu sering pertanyaan yang saya dapat. Teman-teman, jangan salah. Kalau kita kerja di pabrik besar, kita punya posisi, let's say kita sebagai direktur utama atau presiden direktur, mungkin gajian besar, uang besar ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita punya pabrik sendiri ya teman-teman, jujur ya, ini kita buka apa adanya ya. Uang yang saya dapat itu adalah hasil dari dividen tahunan. Jadi jadi gajiannya bukan bulanan ya teman-teman, tahunan. Nah, tahunan itu cuan pabriknya berapa, itu nanti dibagi dengan yang punya saham. Jadi misal kayak kebetulan kerjaan saya kan keluarga, jadi saya ada sharing sama uncle saya, kakaknya papa saya. Jadi nanti dibagi-bagi ya, sisanya baru saya terima. Bulanannya jujur ya dari mama Pak. Ya kalau kita bilang, orang Surabaya bilang ya saenake udele. Kadang bulan ini dikasih 10 juta. Kalau lagi moodnya bahagia 10 juta. Kalau moodnya nggak baik ya 4 juta, 3 juta ya bisa gitu teman-teman. Jadi gajiannya itu nggak menentu berdasarkan mood teman-teman. Kalau yang punya pabrik itu gitu teman-teman. Jadi kalau jujur kalau dibilang masalah uang, yang saya rasakan ya, dengan saya dikasih istilah uang jajan dari keluarga saya setiap bulan dengan di Pro, wah beda teman-teman, beda. Apalagi jujur ya teman-teman, ini saya cerita ya, Pro ini luar biasa. Sometimes ya saya tuh sampai sekarang ini bingung loh teman-teman, kontes di Prudential ini terlalu banyak. Sampai ada kontes yang untuk leader sendiri, untuk agent sendiri. Saya aja kadang mau nyampein ke agent-agent saya itu pusing. Mana yang ini harus dikejar, apa terlalu banyak teman-teman. Dan sering dapat uang kejut dari Prudential ini. Ini curhat sedikit ya. Kalau masalah uang ya, dulu itu jadi gini, saya ini punya 2 rekening teman-teman. Satu rekening yang saya pakai setiap hari, yang satu adalah kayak saya dapat komisi dari Prudential, dari rekening yang hari-hari ini saya pindahkan uangnya ke rekening yang satunya. Di rekening satunya ini teman-teman, saya nggak mau pakai m-banking. Jadi supaya nggak gampang transfer dan sebagainya. Dan kartu ATM-nya saya titipin ke mama saya. Nah, suatu hari nih, saya ngecek nih yang di ATM harian sehari-hari saya yang ada m-bankingnya. Uang saldo di rekening saya itu tinggal 800.000 teman-teman. Terus saya pikir ya udahlah, besok aku telepon mama minta transfer uang dari rekening saya yang satunya ke yang 800.000 itu teman-teman. Besoknya teman-teman, saya cek lagi lah m-banking. Tiba-tiba uang saya jadi 18 juta teman-teman. Nah, kan saya bingung lah. Ini uang dari mana ya 18 juta? Padahal saya nggak ada closingan ya teman-teman.
pada saat itu saya nggak berproduksi dan nggak ada closingan. Bingung ya teman-teman, dari mana ini uang? Kemudian setelah itu saya tanyalah sama leader saya, dapat transferan prudensial 18 juta, 17 juta, 16 juta sekian atau 17 juta sekian gitu. Ternyata saya waktu itu dapat apa ya, ekstra komisi ya, ada ekstra komisi atau apa gitu. Jadi ya itu dapat uang kejut yang semestinya saya minta transferan mama, uang itu akhirnya saya jadi transfer ke rekening itu. Jadi nggak jadi ditransferin, malah transferin ke rekening yang satunya. Itu satu. Kemudian kemarin dari dari U Agency ada kontes nih, tapi saya nggak ngeh kalau ada kontes itu. Jadi kalau kita rekrut, ada satu rekrut bukan dari U Agency, so Depro ya, yang active agent selama November sampai Desember itu per orang dapat 500.000 ya. Jadi salah satu teman saya itu tanya, saya dapat transferan 500.000 yang jadi di AAD 2022 U Agency ini kita punya grup WhatsApp sendiri. Terus kemudian salah satu AAD-nya tuh tanya, loh, aku kok dapat transferan 500.000 ya dari Pro? Apa ya? Kemudian AAD yang lainnya bilang, aku nggak dapat. Terus saya cek nih di laporan pendapatan di Proofrost, saya ditransfer 2 juta teman-teman. Bingung loh, ini 2 juta dari mana ya? Orang nggak ada closingan, nggak apa. Ternyata ya itu, kalau aktif, saya nggak nyadar bahwa kemarin periode November sampai Desember itu punya 4 active agent. Ya kayak gitu. Jadi luar biasa lah di bisnis ini. Banyak sekali kejutan-kejutan yang tidak terduga. Gitu. Oke, terjawab ya, Shelly ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ko Agus lagi ya. Awal-awal prospek siapa dan pakai presentasi atau just ngomong lisan? Ngomong apa nih, Bu? Jadi awal-awal prospek itu kan, ya itu tadi yang saya cerita yang menjadi nasabah saya pertama yang saya cerita yang pertama awalnya nawarin net 89 itu kan, yang tadi saya cerita itu awal prospek ya. Kemudian kalau prospek apalagi kapan hari itu kan awal-awal saya join itu lebih banyak untuk saya jual yang bundling ya. Jadi selain lisan, selain ngomong aja, saya sebenarnya sebelum ketemu calon nasabah itu saya setidaknya sudah minta data ya, data dalam arti tanggal lahir, nama lengkap itu. Jadi saya sudah bikin proposal dan saya sudah bikin, saya lumayan koleris ya teman-teman. Jadi saya bikin satu kertas itu, saya tulis benar-benar kayak bayar preminya berapa selama 5 tahun, kemudian kan itu dapat cashback 10% setiap tahunnya berapa. Jadi kalau misalnya nggak ada program bundling ini, kamu bayarnya sekian, berhubung kamu ikut bundling itu jadinya bayar sekian, selisihnya sekian, itu sudah saya benar-benar prepare. Jadi sudah saya siapkan lah setiap ketemu prospek satu nasabah itu. Jadi setiap kali saya presentasi bukan hanya sekedar presentasi produk, tapi langsung saya masuk maksudnya apalagi kalau udah ada lampu hijau ya, maksudnya lampu hijau sampai nasabah itu bilang hitungin ya gitu. Nah, itu sudah saya langsung siapin semua gitu. Terus untuk siapa aja yang di prospek awal, yaitu saya bikin bank nama. Bank nama saya bilang bikin 100 list bank nama. Kebetulan awal saya join yang saya tadi bilang mungkin tadi ingat nggak teman-teman, tadi kan sempat ngelihat di sandipan saya bahwa ada yang saya menjadi first runner up YEC itu. Nah, YEC itu sebenarnya adalah Youth New Excellent Club. Jadi untuk new agent yang usia milenial, usia 18 sampai 35 tahun. Jadi U Agency itu punya program seperti itu. Nah, di situ itu kan selain kita hanya kumpul-kumpul dengan new agent yang muda-muda, kita juga banyak belajar. Jadi sering ada coaching, jadi ada kayak BOP, ada kayak ya banyak lah yang dipelajari. Nah, dari situ saya ikutin lah, follow the system itu, dan juga kita kayak cross leader. Jadi kan saya leader saya yang sebenarnya kan Binga, tapi kemudian di YEC itu saya cross leader, leader saya di YEC itu adalah, mungkin ada yang pernah dengar di YEC namanya Wahyu. Nah, sama Edi itu adalah cross leader saya ya. Di situ juga saya belajar, dibimbing kelas satu persatu. Nah, akhirnya saya awal-awal saya prospek adalah saya sempat kerja di Bali kan, saya bilang tadi. Jadi saya kontak teman-teman yang dulu pernah kerja bareng saya di Bali nih, saya kontak semua.
nekat lagi nih, saya bilang sama seperti tadi, saya pertama udah nekat, berani prospek sebelum AJ lulus, ini masih berani nekat lagi teman-teman. Sok-sok bikin janji temu teman-teman di Bali teman-teman. Terus tiba-tiba aku bilang sama leaderku, Bing, besok lusa aku berangkat ke Bali, Bing, mencoba temanku yang ada di Bali. Terus Bing bilang, lu nggak bisa loh, Bing, gitu. Nggak apa, aku berangkat sendiri. Aku bilang kayak gitu. Nah, terus Ko Wahyu tuh bilang, kamu jangan pernah berekspek bahwa kamu pergi itu kamu bakal closing. Nah, takutnya kalau kita sudah punya high expectation, ternyata kemudian nggak closing, yang ditakutkan adalah saya berkecil hati, mundur, nggak mau menjalankan bisnis ini. Nah, akhirnya saya mencoba nih teman-teman ke Bali bikin janji temu 8 orang. 8 orang, saya ajak kenal saya prospek, saya jelasin tentang bundling dan sebagainya. Dari 8 itu 3, bayangin 5 itu bilang nanti ya, saya pikirin dulu. Yang 3 bilang coba deh hitungin. Nah, setidaknya udah ada lampu kuning nih teman-teman, bilang hitungin. Nah, akhirnya saya bikinin hitungin yang saya bilang tadi, saya bikin kertas, saya hitung, saya tulis secara detail, saya besoknya bikin janji temu lagi sama mereka, saya kasih nih selembar kertas ini loh, gini. Nah, sampai hari saya pulang ke Surabaya teman-teman, nggak ada closingan sama sekali, tidak ada yang closing. Nah, sedih karena saya merasa gila udah bayar uang tiket, bayar hotel, nggak ada closingan. Sedih kan teman-teman, apalagi agent baru, nekat pula gitu. Kemudian sampai Surabaya ditanya sama leader saya, gimana? Nggak ada, udah follow up aja, dia bilang kayak gitu, follow up siapa tahu nanti direspon. Nggak ada respon teman-teman, saya follow up apa itu sama sekali nggak ada respon sampai hari terakhir bundling teman-teman. Hari terakhir bundling itu sampai di kantor itu kan setiap hari ada daily submission ya teman-teman. Saya nggak submit sama sekali loh teman-teman, karena di kontak, di telepon nggak diangkat, di WA cuman di read aja, bahkan yang satunya di WA nggak di read tapi online. Ya udah, saya bilang sama leader saya waktu jogging pagi, Bing, hopeless, Baliku sia-sia, nggak mungkin ada yang closing, nggak ada yang bisa dikontak sama sekali. Tahu nggak teman-teman, jam 5 sore teman-teman, 3 nasabah itu bilang ya udah approve, saya mau, dan bayangin teman-teman, 3 nasabah semuanya minta bundling 6 polis, harus saya buat secepat mungkin di hari terakhir itu. Pusing luar biasa teman-teman, agent baru teman-teman, kayak gila ini. Sampai aku telepon KPM aku, CRNI, C, gimana nih C? Aku ditelepon dan mereka mau nih bikin ini. CRNI bilang apa? Udah, kamu pokoknya submit aja. Urusan diterima bundling atau enggak, itu urusan nanti. Pokoknya kamu submit. Enak sih CRNI bilang gitu. Dalam hati saya, lah kalau bundlingnya nggak diterima, terus cashback setiap bulan 10%, setiap tahun 10%, siapa yang nombok? Siapa yang bayar? Aku pusing teman-teman. Gila. Pokoknya semua bilang, udah submit aja. Akhirnya saya submit 6 polis itu. Jadi saya submit itu, saya masih ingat banget, itu pengalaman ya mungkin akan terlupakan ya teman-teman. Saya dikabarin itu jam 4:30, panik telepon sini sana, akhirnya baru mulai mengerjakan bikin prosesnya itu, submission itu jam 6 teman-teman. Selesai itu jam 9 kurang 15, masih ingat banget aku teman-teman. Karena saya nggak dapat KTP, saya nggak punya NPWP, dan mereka di Bali, harus saya telepon, minta dong NPWP-nya, harus butuh proses lagi, minta dong foto rekening tabungan. Gila teman-teman. Akhirnya puji Tuhan banget teman-teman, dalam 20 menit saja teman-teman setelah submission, 6 polis itu di-approve semua teman-teman. Jadi ya itu luar biasa teman-teman. Jadi selalu ada keajaiban di detik-detik terakhir, last minute itu selalu ada. Tapi ya jangan ditiru ya teman-teman, jangan melakukan last minute ya teman-teman. Itu cuman ya itulah gitu. Ya jadi yang saya prospek awal-awal itu rekan bisnis yang dulu pernah kerja di Bali, kemudian saudara, kemudian teman-teman gitu. Jadi mulai kayak sok-sok komen-komen di IG teman-teman lama gitu, teman-teman sok SKSD kayak hai, hello gitu. Itu kayak prospeknya dari situ, ngajak janji temu. Tapi ada sih yang nyantol dari teman-teman lama juga ada gitu. Oke, sangat menjawab ya.
Oke, ini berhubungan dengan last minute tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Ko Yohanes nih. Koko Bun boleh share pengalamannya saat final sprint mengejar AAD karena agar memotivasi teman-teman yang lagi ngejar mid-year promosi ini. Mid-year promosi kan tinggal 2 Oke, bulan nggak ya, sampai ya. Nah, apa ya, nih tinggal 2 bulan nggak nyampe. kira-kira Yohanes, kamu membuka kartu loh, panggil Kokobun. Jadi gini teman-teman, dulu waktu pengalaman saat final sprint itu sebenarnya gini, itu gila sih teman-teman. Kalau aku itu kok ya bisa istilahnya aku promosi. Jadi gini, secara omset aku masuk. Jadi waktu itu aku omset itu udah 600 sekian lah, 600 udah masuk nih teman-teman. Masuk. Kemudian kan itu syarat AAD harus 4 agent aktif kan teman-teman. Saya cuma punya 1 agent, itu pun nggak aktif teman. 1 agent dan aktif, cuma 1 aja teman-teman. Saya masih punya 3, yang kurang 3 lagi teman-teman. Dan ya kalian tahu sendiri lah ya bahwa proses perekrutan itu tidak secepat dan semudah membalikan tangan. Masih ada proses AJI lah, pasti proses apa. Kadang aku pernah kayak agentku itu nama jadi gini, di KTP itu namanya ada spasinya, ternyata dia udah punya polis prudensial lama, namanya sambung lah apa, pokoknya riuh lah istilah begitu, nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Terus waktu itu udah tanggal 16 Desember teman-teman, 16 Desember. Terus leader saya udah, lu yang bener lo ya, lu jangan sampai lu nggak naik AAD hanya karena rekrutan. Aku bilang kayak gitu. Dia bilang gitu, nggak mungkin, karena saya ngerti lah teman-teman, kalau saya nggak capai AAD tahun Desember kemarin, Januari ngelihat True Force kayak SPBU kembali dimulai dari nol ya Pak. Nah itu sedih teman-teman, pasti kayak males, udah nggak ada gairah untuk ngejar teman-teman. Itu pasti dimulai dari nol ya Pak, itu males banget beneran. Nah kemudian itu usaha kayak sumpah ya teman-teman, bisa dikatakan kayak orang goblok. Kayak orang goblok itu apa? Hampir rata-rata orang yang muncul di Instagram saya ini ya teman-teman, yang upload story, itu saya kayak komen-komen, wah anaknya lucu ya, udah besar ya, kayak gitu-gitu. Terus ada teman saya itu yang kayak ada salah satu teman saya, itu teman saya dulu di Australia, di Surabaya. Terus dia waktu itu posting, dia sekarang kerja itu, jadi dia tuh punya jus detox teman-teman, kayak Rejuvi gitu loh teman-teman, tapi dia homemade yang dikirim-kirim gitu. Saya bilang, wah gila, aku mau dong pesen. Akhirnya berkorban teman-teman, pesen detoxnya teman-teman, 3 hari 1 juta berapa gitu teman-teman, detox teman-teman. Ya udahlah, terus dia bilang lama ya nggak ketemu ya gitu, terus ngajak ketemu. Ya udahlah, ketemu sama sekalian itu, nanti sekalian bawain ya jus pesenanku ya gitu. Udah pesen nih teman-teman, jajan makan di Urban Wagyu. Nah pas makan di Urban Wagyu, saya belum memulai untuk membahas masalah prudensial nih teman-teman. Tiba-tiba teman saya itu bilang, lu di prudensial ya? Gila, gue lihat Instastory lu hebat banget. Ada top of the month lah, apalah, terus kayak menang dapat ke Bali lah, apa-apa tuh dia ternyata kepo teman-teman. Ada silent viewers teman-teman ngelihat Instastory saya. Terus dia cerita nih, padahal saya sama sekali nggak membahas prudensial. Dia cerita, lu tau nggak, papa aku kemarin COVID masuk rumah sakit habis 247 juta. Terus bilang, gila. Terus aku tanya, di cover asuransi kan? Sok-sok tahu kalau dia punya asuransi aja, bilang pastilah di cover asuransi lah. Dia bilang enggak kan, papa aku gak punya asuransi, jadi 240 juta tuh keluar uang pribadi. Waduh, aku bilang gitu, gila 240 juta. Terus dia bilang, tapi sekarang papaku udah punya asuransi, diikutin sama kokoku. Jadi kokonya terus oke. Dan kokoku itu sekarang juga di prudensial nih. Nah, jadi intinya kokonya ini sudah jadi agent nih di Pru. Nah, di salah satu kantor di Surabaya Barat. Nah, terus udah gitu, aku bilang, loh, berarti lu ya harusnya punya. Terus dia bilang, enggak, aku nggak mau ngambil di kokoku. Loh, kenapa? Aku bilang kayak gitu. Soalnya dia sama kokonya ini nggak cocok lah, anggapannya sering crash lah, jadi dia nggak mau ambil di kokonya. Terus dia nanya, tiba-tiba dia langsung nanya sendiri, kalau seumuranku berapa sih ikut insurance di Prudential gitu.
Terus aku bilang, loh, ya aku cerita bahwa kalau kesehatan ada bronze, silver, gold, apa terus bilang, udah deh hitungin aku yang silver gitu. Nah, dihitung preminya setahun itu PSS ya, PSS yang silver itu sekitar 10 juta sekian lah, 10 juta sekian gitu. Terus dia bilang, aku dia mikir gini, wah cobalah iseng-iseng ya, orang aku kurang agent ya, dan dia mau ambil, udahlah direkrut aja sekalian gitu. Nah puji Tuhan saya bilang, lu mau nggak gue kasih bisnis yang luar biasa, dan maksudnya bisnis tanpa modal men, bilang gitu, lu nggak perlu keluar uang sepeser pun gitu, lu tapi bisa amazing dan luar biasa, udah lu join aja di tim aku cuma bilang gitu aja. Terus dia bilang, iya kayak seru deh, ya udahlah join deh itu. Jadi langsung urus AJI dan sebagainya, terus dia closing untuk diri dia sendiri, itulah dapat nih satu, akhirnya punya 2 agent, sisa 2 lagi. Nah ini perjuangan lagi, ternyata tiba-tiba 2 ini saya dapat dari, nah itu 2 itu ya itu tiba-tiba saya dikontak sama yang tadi saya itu cerita yang nawarin net 89 itu. Nah dia adalah salah satu dokter spesialis opjin teman-teman, spesialis opjin. Dia pun sudah punya asuransi kesehatan di bendera lain. Dia merasa kemahalan, jadi dia bayar preminya tuh 1 tahun 31 juta sekian. Dengan manfaat yang sama, tanpa berbeda sedikit pun, di Prudential dia hanya bayar 18 juta teman-teman. 18 juta. Terus saya bukan cumi-cumi ya teman-teman ya, tapi nasabah sendiri yang bilang, udah deh aku tutup aja yang di sana karena terlalu mahal. Bayarnya nggak masuk akal, bedanya sampai 13 juta sekian. Ya udah setelah itu saya rekrut juga teman-teman. Nah, dan puji Tuhan yaitu jalan teman-teman, dari yang menghina mau beli produk berulang-ulang dan saya rekrut jadi agent saya, dan sekarang dia jalan juga. Yang terakhir itu sebenarnya adik saya sendiri. Adik saya sendiri itu saya terrekrut 27 Desember teman-teman. 27 Desember saya masih ingat banget. Jadi dia waktu awal saya join di Prudential, saya tawarin insurance yang tentang kesehatan dia merasa nggak usah lah karena dia di cover full sama company-nya. Sudah cover insurance kesehatannya itu full sekeluarga. Terus saya kasih saya educate, saya bilang bahwa kamu harus ingat loh, asuransi kesehatan itu kalau dari company ya selama kamu kerja di company, kalau lu keluar dari company ya udah lu nggak ada yang mengcover kalau lu sampai ada apa-apa, dan lu harus ingat bahwa insurance itu ada masa tunggunya 1 tahun. Kalau lu bukannya pas lu baru resign langsung buka, ya lu bisa pakainya tahun depannya. Kemudian tapi kan kita yang nggak pernah tahu resiko tuh kapan akan datang, aku bilang kayak gitu. Ternyata dia setelah pikir-pikir dia bilang, iya juga sih, aku juga nggak mau kerja di company ini sampai tua, maksudnya nggak mungkin selamanya. Itu akhirnya dia buka, dan puji Tuhan terpenuhilah 4 active agent saya, dan saya 28 Desember dinyatakan naik AAD. Gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman yang, yaitu saran untuk teman-teman yang sekarang lagi ngejar mid-year promotion, lakukan segala istilahnya sesuatu yang kalian merasa itu nggak mungkin akan terjadi, nggak mungkin. Nah itu jangan begitu, selalu dicoba. Jalan sempit, gang sempit yang kamu merasa itu nggak bisa, coba aja. Pasti sometimes kamu akan menemukan harta karun di gang sempit itu. Jadi do the hard work, konsul terus sama leader, talk to leader, meet with your leader, kayak selalu nanya lah gitu. Pastilah leader kalian ya pasti yang mau terbaik lah untuk kalian kan. Jadi mereka akan membimbing kalian dan memberikan masukan yang terbaik lah untuk kalian. Itu sih. Itu dari saya. Oke ya, Dan itu perjuangan ya. yang memotivasi pokoknya gini loh. Kalau kalian punya mimpi, ya itulah, semua itu harus berdasarkan dari mimpi, itu yang utama. Kalau kalian memang ingin mencapai impian kalian, ingin mengejar AAD, promosi mid-year, udah kejar. Selalu ingat mimpi kalian itu apa. Jangan pantang menyerah. Karena apa? Yaitu kalau sampai kalian nggak mencapai istilahnya, aku nggak ngomong mid-year ya, let's say kayak end of the year kalian ingin capai AD gitu ya, tapi setelah misalnya kayak tanggal 1 Desember ternyata omset kalian masih let's say
100 juta, masih kurang gitu. Jangan berkecil hati teman-teman. Tetap kejar teman. Karena selalu ada apa ya? Miracle itu will be happen. Nah, kalau kalian menyerah terus kayak males-malesan, yaitu ingat 1 Januari semua ke SPBU dimulai dari nol ya. Nah, itu akan membuat kalian lebih stres lagi, teman-teman. Gitu. Thank you, bro. Nah, Thank you. Ya, oke ini disambung nih ada dari Yohanes Lian. Ini kayaknya Ciliannya ya. Goal kamu apa nih tahun ini, bro? Kamu kan tanya banyak ya, dasar kok Yohanes sama Lian ini. Goal aku tahun ini, jujur aku tahun ini ya pastilah aku mau kejar AD ya. Aku mau kejar AD dan ya sebisa mungkin aku juga selain AD juga aku mau cetak prestasi, mungkin Star Club, ya Star Club lah, Star Club atau dan MDRT lah. Hal insya Allah, semoga ada jalannya. Karena aku pengen jujur ya, sedih loh banget karena omsetku kurang 5 juta aja aku Star Club loh. Gitu. Jadi ya tahun ini harus mati-matian harus kejar supaya Star Club dan AD itu. Dan mengembangkan tim. Kalau bisa cetak 2 AAD tahun ini. Amin, amin ya. Kita doa bersama ya, bro ya. Amin, amin. Thank you, thank you. Amin. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman? Sebelum Itu kita ada akhiri. pertanyaan dari itu, Pak Budi Karyo. Oh, sorry. Apa yang menarik dari bisnis di Prudential setelah di BOP? Kemudian bukannya bisnis pabrik juga enak? Ya, semua tuh ada plus minusnya ya Pak Budi ya. Kalau di Prudential itu, ya itu tadi yang menarik itu yaitu peluang bisnisnya ke depannya itu loh. Itu tuh menurut saya sangat menarik sehingga makanya saya mau menjalankan bisnis ini. Kemudian koneksi, kemudian saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di bisnis ini, bukan hanya dari tim yang sekantor dengan saya ataupun nasabah saya, tapi saya juga dipertemukan dengan orang-orang di Pru yang begitu hebat. Itu saya luar biasa punya kebanggaan tersendiri ya, gitu. Dan yang bikin saya mau menjalani ini itu tadi, saya selain dari sisi financial, saya merasakan enjoy dan nyaman mengerjakan bisnis ini. Nah, kalau di bisnis pabrik memang enaknya kita sebagai bos, tapi ya itu di dalam enaknya itu banyak sekali stres yang nggak enak. Jadi yang nggak enak itu kayak harus ngurusi apa ya hal-hal kecil kayak perintilannya, terus kayak apalagi kayak di dunia, mohon maaf ya, saya kerja di dunia keluarga saya pabrik rokok, saya harus setiap bulan datang ke kantor bea cukai, kantor polisi, bermanis-manis hanya tahu nggak hanya untuk mengasih salam tempel, tapi saya bermuka dua di muka, oh ya senyum-senyum sebenarnya dalam hati kayak ngapain juga gue harus kasih amplop gitu. Nah gitu kayak ya gitulah, nggak enak juga loh ngerjain kayak gitu, itu pusing, pressure-nya tinggi gitu. Jadi kalau jujur ini ngomong apa adanya ya, setiap saya bilang anti korupsi, berantas korupsi, alah setiap bulan sampai detik ini saya setiap bulan masih kantor bea cukai sama polisi kasih salam tempel. Kalau nggak bisnis nggak jalan. Kalau di Pru kan nggak ada salam tempel. polisinya bisa diprospek dong. Jujur ya, ada salah satu kepala bea cukai sudah jadi nasabah saya sih. Sambil menyelam minum air ya buat teman-teman ya. Kasih duit terus diambil lagi duitnya ya. Iya, tapi maksudnya kan dapatnya dikasihnya cash ya. Tapi setelah itu kan uangnya itu ditransferin ke Pru ya, saya dapat komisinya ya. Simbiosis mutualisme berarti ya. Oke, mungkin sudah terjawab semua ya, sepertinya ya, pertanyaan di chat ya. Boleh kok, tanya apa lagi boleh. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Atau Iren nih?
mau bertanya, Iren? Enggak, udah terjawab semuanya. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi? The Joyce tuh, speaker luar biasa waktu itu di sini nih 2 minggu yang lalu ya. Jadi pembicara di M2 di kantor saya tuh. Saya lihat ada Joyce Evelyn tuh. Keren banget Masih ceritanya muda. Adi. Masih muda tapi luar biasa. Adi juga masih muda kok. Boleh teman-teman nanya aja. Oke, teman-teman, yuk. Mumpung nih, teman-teman, kita kedatangan pembicara luar biasa ya. Hari ini, yuk teman-teman yang mau tanya silakan langsung bertanya ya. Mungkin dari teman-teman SB8 mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin saya mau nambahin, kenapa saya mau menjalankan bisnis insurance ya. Kalian tahu, teman-teman tahu nggak sih? Kan saya pernah hidup di Australia, di Sydney, di New Zealand. Kalian tahu nggak sih teman-teman, kalau kita itu di luar negeri ya, untuk menjadi kita kerja di suatu insurance company itu tidak semudah di sini loh teman-teman. Kalau di sini kan justru kita mencari, kita yang merekrut ya teman-teman ya. Kalau di luar negeri itu mereka yang apply teman-teman, dan mereka harus melewati kayak interview apa gitu. Jadi baru kalau seumpama mereka udah lolos interview itu baru istilahnya mereka boleh ikut ambil license kayak AAJI-nya itu. Jadi dan ya apa ya? Waktu saya di New Zealand itu kebetulan kan tempat yang saya tadi cerita saya kerja di fine dining restaurant itu kebetulan di depannya restoran saya itu memang daerah perkantoran teman-teman. Jadi ada KIA, ada bank-bank dan sebagainya. Kan bank juga penjual insurance ya teman-teman. Itu mereka cerita loh, it's very hard to get a job di susah loh teman-teman. Gitu. Jadi ya bersyukurlah, maksudnya aku sekarang juga berkecimpung di bisnis Prudential ini. Jadi kayak temen waktu kayak aku sharing-sharing kayak prestasi atau apa di Facebook atau di mana itu kan kebetulan kan orang di luar itu kan lebih banyak Facebook ya daripada pakai Instagram. Kalau di Indonesia kan orang pakai Instagram, itu mereka kayak komen bahkan kayak send messenger itu bilang wow what a good job gitu, I'm so proud kayak aku bisa menjalankan bisnis di insurance bisnis ini yang dengan apa ya kayak prestasi yang luar biasa gitu. Jadi bagi orang di luar itu suatu prestige for you, you bisa kerja di insurance company gitu sih. Jadi yang untuk new agent semangat teman-teman, yang masih agent ayo kejar mimpi-mimpi kalian itu harus dikejar. Oke, keren banget ya. Kita harus bangga nih sebagai kita pebisnis di Prudential ya, Bro ya. Oke. Benar. Oke, Bro, thank you banget ya motivasinya hari ini, sharingnya luar biasa Sama-sama. juga. Sangat menginspirasi nih ya. Menginspirasi banget ya bagi teman-teman. Yuk, tadi diajak ya sama Bro Adi ya, yuk kejar mimpinya ya, kejar goalnya tahun ini yang mau promosi AAD, yuk kejar jangan menyerah ya. Ya, Oke, Bro. Oke, ya. Oke, thank you, Bro. Thank you. Ya, thank you atas sharingnya. Kita ada tanda terima kasih nih. Sertifikat secara virtual. Boleh ditampilkan ya, operator? Sertifikatnya. Oke. Ini tanda terima kasih dari kami, Teles Group dan Sinergi Solution. Thank you. Terima kasih ya. Nah, mungkin boleh ya dibantu operator untuk kita foto bersama nih secara virtual. Boleh teman-teman di open cam semuanya, di open kamera, yuk kita sama-sama foto bersama pembicara kita yang luar biasa nih hari ini. Mungkin dipandu ya oleh operator. Benar-benar.
Yang belum on cam, yuk sama-sama dibuka ya kameranya teman-teman. Ada beberapa capture ya, jadi teman-teman standby dulu ya. Senyum ya teman-teman ya. Oke, thank you. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih banyak Bro Adi ya. Ditunggu Thank you. sharingnya tahun depan lagi ya. Amin, thank you, thank you. Buat kalian nanti mungkin kalau ketemu aku somewhere, say hi ya. Ya, pasti ya Bro, pasti kita say hi nih. Karena kan kita sudah kenal nih sama Bro Adi nih. Thank you. Oke, terima kasih ya Bro Adi yang sudah menyempatkan untuk sharing dengan kita. Mungkin dengan berakhirnya sesinya Bro Adi ya, kita berakhir juga acara ATM hari ini. Kita akan bertemu lagi di ATM minggu depan ya. Oke, saya Christian dan rekan saya Iren, kita undur diri sebagai MC. Terima kasih dan semangat pagi. Terima kasih. di Pagi.